Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 281. Stephen Lin datang ke lantai bawah tanah. Lantai basement direnovasi menjadi ruang olahraga dengan beberapa peralatan sederhana. Selain itu ada sunwell di salah satu sisi dinding. Matahari dengan baik memungkinkan sinar matahari dari lantai atas untuk masuk ke lantai bawah tanpa syarat. Cukup tambahkan kaca transparan, dan itu akan menjadi ruangan besar lainnya. Stephen Lin terus berjalan ke bawah, lantai basement kedua sebesar lantai basement pertama, tetapi ada satu ruang berjemur yang lebih sedikit. Ada sofa sederhana di sini, dindingnya sangat datar, tampaknya menjadi dinding TV, dan ada rak buku dan lemari anggur di sekitarnya, yang seharusnya digunakan khusus untuk rekreasi dan hiburan. Stephen Lin lebih suka ruangan ini, lagi pula, selama itu laki-laki, dia suka ruang pribadi untuk dirinya sendiri bermain dan menghibur. Lantai bawah tanah ketiga adalah gudang, tidak ada rencana, hanya meletakkan beberapa hal yang tidak berguna. Area gudang ini lebih besar dari dua kamar di atas. Stephen Lin hanya meliriknya dan pada dasarnya menentukan tujuan dari lantai bawah tanah ketiga. Setelah itu, Stephen Lin kembali ke lantai 1. Begitu dia keluar dari lift, Stephen Lin menemukan seorang pria berdiri di pintu melihat ke dalam. Yang mana? Stephen Lin bertanya. Halo, halo. Pihak lain berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum, perkenalkan diri saya, nama saya Chen Yuyu, saya penghuni Villa 06, apakah Anda pemilik baru villa ini? Oh, halo, saya tuan baru. Stephen Lin mengangguk ke pihak lain, dan kemudian berjalan di depan pihak lain. Pria ini bernama Chen Duo, tetapi namanya cukup aneh. Dia dipanggil Duo, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Tubuhnya seperti orang paruh baya biasa, sedikit kelebihan berat badan, dan dia berusia 40-an. Dia memakai t-shirt dan sweater, rompi, memakai celana panjang di bawah tubuhnya, rambut di kepalanya tidak tebal, dan kulit kepalanya samar-samar terlihat. Orang ini tidak memiliki sesuatu yang berharga di sekujur tubuhnya, tetapi sikapnya tidak buruk. Tentu saja, ada beberapa orang yang punya uang untuk tinggal di sini, dan hanya sedikit yang memiliki temperamen buruk. Temperamen biasanya terkait langsung dengan saku seseorang. Semakin banyak barang di saku, semakin baik temperamennya. Kamu terlihat sangat muda, apakah kamu tidak tahu nama keluargamu? Chen Duo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa memanggilku Xiao Lin saja. Stephen Lin berkata, dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, jadi dia tidak menyebutkan namanya. Xiao Lin. Apakah kamu Stephen Lin? Aku melihatmu dari kejauhan ketika aku berpartisipasi dalam sebuah acara sebelumnya, kata Chen Yu. Ini aku. Stephen Lin mengangguk tak berdaya. Mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya. Orang kaya secara alami peduli dengan orang kaya. Orang kaya di tingkat Stephen Lin akan menjadi pembicaraan banyak orang kaya biasa setelah makan malam. Oleh karena itu, agar Chen Yu mengenalinya. Stephen Lin sedikit terkejut dengan masalah ini, tetapi dia juga merasa tidak ada masalah besar. Chen Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Stephen Lin juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Chen Duo. Saya dari Taihe Trading. Chen Duo melaporkan keluarganya, yang dianggap menambah berat badannya. Lagi pula, dia menghadapi Stephen Lin, orang terkaya di Stride City. Oh, saya tahu trading. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Tahu Trading adalah perusahaan perdagangan impor dan ekspor yang relatif besar di Selat, yang mengkhususkan diri dalam melakukan bisnis dengan Asia Tenggara, dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Nilai pasar seperti itu secara alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan grup Lin, tetapi Stephen Lin bukanlah seseorang yang melihat uang, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan sesuatu yang meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Haha,
Ini juga kehormatan bagi saya untuk memberi tahu Presiden Lin, kata Chen Yu sambil tersenyum. Semua orang akan menjadi tetangga di masa depan, jadi tidak perlu mengucapkan banyak kata sopan, panggil saja aku dengan namaku, kata Stephen Lin. Ya. Chen Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, saya telah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun, dan saya akrab dengan tempat ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Petik 2. Ini benar-benar masalah. Stephen Lin berkata, menunjuk ke wajah yang dikenalnya di pintu dan bertanya, siapa ini? Ini dari rumah No. 07. Chen Yu menunjuk ke samping dan berkata, tidak, 07. Siapa yang tinggal di sana? Stephen Lin bertanya. Pemilik No. 07 adalah Kang Yongan, yang pindah lebih dari sebulan yang lalu dan merupakan orang dari sungai dan danau, kata Chen Yu. Orang-orang dari sungai dan danau. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, itu lokal di kota Selat. Ya, tapi saya dengar itu sepertinya adalah hidangan penyembelihan babi di Asia Tenggara, dan itu sudah dibersihkan. Sebelum kembali ke Tiongkok, kata Chen Yu, menyembelih nampan babi. Stephen Lin mengerutkan kening. Yang disebut babi pembunuh adalah cara curang untuk memikat orang lain agar berinvestasi dan berjudi dengan mencari teman secara online. Ada banyak hidangan penyembelihan babi di Asia Tenggara di kota Selat kami, tetapi sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk mencuci putih dan kembali. Kang Yongan ini adalah salah satunya. Ketika dia kembali ke kota Selat, dia memperlakukan tamu hampir setiap malam, dan melihat rumah mereka dari rumah saya. Halaman, saya minum setiap malam, mungkin saya ingin berteman dengan orang-orang lokal dari sungai dan danau di kota Haixia sesegera mungkin. Saya mendengar bahwa dia sekarang saudara laki-laki Ren Suesong yang baik, kata Chen Yu. Lalu mobil di tempat parkir di depan rumahku juga miliknya. Stephen Lin bertanya. Ya, dia membeli banyak mobil mewah, dan banyak di antaranya adalah lisensi luar kota, terlihat seperti mobil bekas, dan saya mendengar orang mengatakan bahwa dia berencana untuk memasuki pasar. Mobil bekas sekarang, bukan? Wei kau tahu, dia dulu melakukan perbaikan mobil, toko 4S, dia juga berhubungan dengan Kang Yongan ini, orang ini terlihat sangat ambisius, tetapi dia tidak mudah bergaul, setidaknya untukku. Chen Yu dikatakan. Kenapa kamu tidak akur? Stephen Lin bertanya. Saya seorang pengusaha, dan saya mengikuti prinsip menghasilkan uang dengan melakukan bisnis yang serius. Dia cara yang bengkok. Meskipun uangnya cepat, saya memandang rendah dia. Apalagi dia minum setiap malam dan membuat banyak kebisingan. Dia dimarahi olehnya, dia mengandalkan hubungan baiknya dengan Ren Suesong, dan dia juga memiliki sedikit komunikasi dengan kelas atas di Stride City, dan tidak menganggapku serius sama sekali. Chen Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin tersenyum, Chen Duo ini adalah bocah yang licik. Setelah mengetahui identitasnya, dia berbicara buruk tentang Kang Yongan. Jika dia mempercayai kata-katanya, dan kemudian memikirkan halaman dan tempat parkirnya sendiri yang ditempati, maka secara alami akan ada yang buruk kesan yang terbentuk sebelumnya tentang Kang Yongan. Setelah Anda memiliki kesan seperti ini, Anda pasti akan memiliki kacamata berwarna di kontak masa depan Anda, dan itu tidak akan lama sebelum Anda harus bertarung. Orang yang bisa tinggal di area villa memang tidak memiliki lampu hemat bahan bakar. Meskipun tempat ini relatif bersih, komunikasi antar pribadi jauh lebih rumit. Memikirkan hal ini, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, itu normal bagi orang-orang di Jianghu untuk suka minum dan menghibur. Saya akan mengunjungi mereka sebentar, dan membiarkan mereka mengambil semuanya kembali, jika tidak, saya akan meninggalkan semua ini. Dilihat dari kualitas tanah yang akrab ini, itu seharusnya cukup bagus. Petik 2. Haha, selama kamu melaporkan identitasmu, jika Kang Yongan mendominasi, dia harus menyapamu dengan sopan. Kata Chen Yu. Itu belum tentu benar.
Tidak peduli seberapa kaya saya tetap orang kaya, kan? Ada aturan di sungai dan danau. Jika orang kaya bisa dihormati, maka orang terkaya di kerajaan naga bisa langsung menjadi orang kaya. Seekor naga, kakak laki-laki di negara ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu benar. Meskipun orang Jianghu tamak akan uang, mereka tidak selalu menganggap serius orang kaya Anda. Bagaimanapun, mereka memiliki cara mereka menghasilkan uang. Yah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda tahu apa kamu butuh bantuanku? Ya, datang saja ke Villa 06 dan temukan aku, kata Chen Yu. Oke, setelah saya pindah, Anda dipersilakan untuk datang dan membuat teh bersama saya, kata Stephen Lin. Chen Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Siapa itu? Yao Jing baru saja keluar dari lift bersama Lin Waner dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar suara pintu. Tetangga sebelah. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berkata, tetangga Villa 06 bernama Chen Yuyu, bos Taihe Trading. Petik 2. Oh, aku pernah melihatnya. Yao Jing berkata. Sudahkah kamu melihatnya? Stephen Lin menatap Yao Jing dengan heran. Ya. Tahu Trading memiliki beberapa kerjasama dengan mantan perusahaan Tianjiao, jadi saya bertemu dengannya 2 kali. Dia sangat ramah, tapi dia sedikit licik, kata Yao Jing. Cukup akurat untuk melihat orang. Stephen Lin berkata, memandang Lin Waner dan berkata, Waner, apakah kamu suka rumah di sini? Ya, kata Lin Waner. Ada ruang berjemur di lantai atas. Cahayanya sangat bagus, dan langit-langitnya bisa disesuaikan. Ketika Anda membukanya, Anda bisa melihat langit. Saya berencana untuk membiarkan Waner tinggal di ruangan itu. Sering-seringlah melihat ke langit. Pikirannya lebih luas, kata Yao Jing. Tentu, lalu di mana aku tinggal? Stephen Lin bertanya. Kamar tidur utama kami ada di lantai 3, dan ruang ganti juga ada di lantai 3. Ada ruang tamu kecil di lantai 2, yang bisa digunakan sebagai ruang resepsi Anda atau sebagai ruang rapat kantor, kata Yao Jing. Maksudku di mana aku tinggal? Stephen Lin bertanya. Kamu secara alami tinggal di kamar tidur utama bersamaku. Yao Jing membuang muka sedikit malu setelah dia selesai berbicara. Mendengar ini, Stephen Lin mengangkat alisnya. Apakah Anda berencana untuk berbagi tempat tidur dengan diri sendiri? Bisakah kamu? Stephen Lin bertanya. Mereka semua sudah pindah ke rumah baru, tentu saja, tidak apa-apa. Yao Jing mengangguk. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, menantu perempuanku, karena membiarkanku mendapatkan apa yang aku inginkan. Petik 2. Serius. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, dan kemudian berkata, aku akan pergi membeli beberapa perabot nanti, bagaimanapun juga, aku hanya istirahat beberapa hari ini, jadi aku membeli semua perabotan untuk rumah baruku ini. Mari kita pindah sesegera mungkin. Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk. Hal-hal di luar pintu, dan mobil di tempat parkir, apakah kamu sudah tahu siapa itu? Tanya Yao Jing. Ini dari Villa 07 di sebelah. Saya akan berbicara dengan mereka nanti, kata Stephen Lin. Aku akan pergi. Yao Jing berkata ringan, aku akan menjadi nyonya rumah di sini di masa depan, jadi aku bisa menyerahkan hal-hal sepele seperti itu kepadaku. Petik 2. Merasakan keagungan samar di tubuh Yao Jing, Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Nyonya rumah ini benar-benar sedikit mengesankan. Bab 282. Stephen Lin memeluk Lin Waner dan mengikuti Yao Jing ke pintu Villa 07. Berdiri di luar villa, samar-samar Anda bisa mencium bau anggur yang berasal dari villa. Tata letak villa di sini adalah bahwa setiap villa dipisahkan oleh dinding, jadi Stephen Lin, yang berdiri di pintu, tidak tahu situasi di villa, tetapi yang pasti-pasti ada banyak minum di villa tadi malam. Tunggu sebentar dan serahkan semuanya padaku,
kamu tidak bisa begitu saja menghadapinya setiap kali kamu memiliki sesuatu di rumah. Kata Yao Jing. Saya berjanji untuk tidak berbicara kecuali Anda memberi isyarat. Stephen Lin mengangguk. Oke. Yao Jing mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan menekan bel pintu. Ding dong. Bel pintu berbunyi nyaring. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Yao Jing membunyikan bel pintu lagi, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Tidak ada orang di rumah, kan? Yao Jing bertanya. Tidak mungkin, ini baru jam 9 pagi, mobil di tempat parkir kita masih ada, bagaimana mungkin tidak ada di sana? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Yao Jing membunyikan bel pintu beberapa kali dengan bingung, dan akhirnya, ketika dia membunyikan pintu untuk keempat kalinya, ada langkah kaki di belakang pintu. Langkah kaki berderak, dan sepertinya pihak lain harus mengenakan sandal. Siapa itu? Ini masih pagi. Suara seorang wanita datang dari balik pintu. Nyonya ada di sini, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum sombong, dia benar-benar tidak pernah menasihati wanita. Dengan keras, pintu terbuka. Yao Jing hendak berbicara, tetapi suaranya terhenti. Di balik pintu, seorang wanita cantik dengan bikini merah menyala berdiri di sana dengan mabuk. Bikini pada keindahan ini terbuat dari kain yang sangat sedikit. Ini termasuk jenis yang bisa Anda tulis sedikit lebih banyak dan itu akan melewati batas. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan dagu yang runcing. Dia memiliki kulit putih dan coklat panjang bergelombang rambut. Dari segi penampilan saja, wanita ini sudah mencapai level Song Si King, namun wajah wanita ini terlihat sedikit operasi plastik dan harus dirawat. Pada saat ini, kecantikan ini sama sekali tidak menghindar dari Stephen Lin. Dia berdiri di pintu, bersandar di kusen pintu dan menguap dan bertanya, ada apa? Yao Jing dikejutkan oleh gaun wanita itu, tetapi setelah itu pihak lain berbicara, Yao Jing sudah melambat. Kami tetangga sebelahmu, Villa 08. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Oh, ada apa? Apakah tidak pantas berkunjung pagi-pagi sekali? Tanya si cantik. Seperti ini, kami berencana untuk pindah baru-baru ini. Anda mengeringkan tanah di halaman kami dan menempati tempat parkir kami. Saya harap Anda bisa pergi dan mengambil tanah itu. Yao Jing menyatakan dengan jelas tuntutannya sendiri. Apakah kamu pindah? Tanya si cantik. Belum, seharusnya hanya beberapa hari. Kata Yao Jing. Oh, mari kita bicarakan ketika kamu pindah. Aku sangat mengantuk, jadi mari kita lakukan ini dulu. Setelah kecantikan selesai, dia berbalik dan ingin pergi. Kami akan mengirim furnitur ke villa hari ini, keakraban Anda akan memengaruhi para pekerja untuk memindahkan barang-barang, kata Yao Jing cepat. Para pekerja yang terpengaruh, bukan kamu. Setelah kecantikan selesai, dia membanting pintu hingga terbuka. Dengan keras, pintu tertutup begitu saja, mengunci Yao Jing dan Stephen Lin keluar. Upaya pertama Yao Jing untuk bernegosiasi dengan orang lain atas nama keluarga Lin gagal. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin menghibur. Kamu baru saja melihatnya. Yao Jing berkata dengan ringan, melihat ke pintu yang tertutup. Jejak rasa malu melintas di wajah Stephen Lin. Kecantikan itu benar-benar dalam kondisi yang baik, jadi tidak ada alasan mengapa seorang pria tidak bisa melihatnya hanya berdiri di depannya hampir telanjang. Apakah itu terlihat bagus? Tanya Yao Jing. Lalu apa? Ketuk saja pintunya setelah menutup pintu, kata Stephen Lin. Kenapa kamu tidak berbicara untukku sekarang? Apakah karena dia membuatmu terpesona? Tanya Yao Jing. Bukankah kamu membiarkan aku berbicara? Stephen Lin bertanya. Jika aku tidak membiarkanmu bicara, kamu tidak akan bicara lagi. Yao Jing bertanya. Aku salah. Stephen Lin dengan tegas mengakui kesalahannya, hanya orang bodoh yang akan berdebat dengan seorang wanita dalam suasana hati yang buruk. Apakah kamu senang menjadi tetangga dengan wanita seperti itu di masa depan? Yao Jing bertanya. Tidak, tidak.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, bagaimana kalau, biarkan aku yang menangani masalah ini. Pastikan untuk menanganinya dengan benar. Menjadi nyonya rumah ini, Yao Jing berkata, wajahnya menjadi gelap, dan dia membunyikan bel pintu lagi. Sebelumnya, dia hanya ingin menunjukkan citra yang lembut, tetapi sekarang karena pihak lain tidak memberikan wajah, dia tidak perlu memberi mereka wajah. Kamu pergi dan berdiri di sana, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Yao Jing menunjuk ke bangku tidak jauh dan berkata, benarkah? Stephen Lin bertanya. Pergi, kata Yao Jing. Oke. Stephen Lin memeluk Lin Waner, berbalik dan berjalan ke bangku. Paman Lin, Bibi Yao marah, kata Lin Waner sambil mengedipkan matanya pada Stephen Lin. Iya, Stephen Lin mengangguk. Apakah pamanmu yang membuat Bibi marah? Lin Waner bertanya. Ada apa? Bagaimana saya bisa membuat Bibi Yao Anda marah? Kakak perempuan itulah yang membuat Bibi Yao Anda marah barusan. Stephen Lin berkata dengan cepat. Lalu mengapa Bibi Yao membiarkanmu pergi? Ibuku dulu membiarkanku pergi saat dia marah, kata Lin Waner. Anak-anak, jangan banyak bertanya. Stephen Lin mengetuk dahi Lin Waner dengan marah. Lin Waner memandang Stephen Lin dengan curiga. Di usia muda, dia mengatakan bahwa orang dewasa sangat sulit untuk dipahami. Di sisi lain, setelah Yao Jing membunyikan bel pintu, wanita cantik berbikini itu membuka pintu lagi. Aku bilang kamu sudah selesai. Ini masih pagi, kata si cantik dengan marah. Bersihkan barang-barang yang kamu taruh di halamanku, lalu usir mobil yang diparkir di tempat parkirku, kata Yao Jing. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pindah ketika kamu pindah, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Tanya si cantik. Tidak masuk akal. Siapa yang tidak masuk akal? Mengapa halaman saya harus mengering untuk Anda? Mengapa tempat parkir saya harus diparkir untuk Anda? Yao Jing bertanya dengan suara berat. Kita semua bertetangga, tidak bisakah kita saling membantu? Kenapa kamu begitu pelit? Kata si cantik dengan marah. Ini bukan tentang pelit atau pelit. Ini tentang perambahan ruang pribadi. Jika Anda tidak mengambil barang-barang, jangan salahkan saya karena memanggil polisi. Saya belum datang untuk hidup, dan aku tidak ingin membuat hubungan antar tetangga begitu kaku. Kata Yao Jing. Panggil polisi. Untuk apa? Ini sedikit berantakan. Si cantik tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Ada apa, Wan Ting? Suara pria yang dalam datang dari balik kecantikan, dan kemudian seorang pria botak dengan celana pendek hitam dengan tubuh bagian atas terbuka keluar dari villa. Pria ini memiliki tato naga dan phoenix di tubuhnya, dan tato itu masih penuh di punggung, yang terlihat cukup menakutkan. Suamiku, orang ini dari Villa 08. Dia berkata, mari kita pergi dengan mobil dan membawamu kembali ke tanah yang terbakar matahari. Kata si cantik. Pria botak itu mengerutkan kening dan menatap Yao Jing. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kecantikan Yao Jing, pria botak itu berkata dengan wajah datar, pagi ini, semua orang sedang tidur dan telah membunyikan bel pintu. Moralitas publik. Siapa yang memiliki moralitas publik dan siapa yang tidak memiliki moralitas publik, apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Yao Jing bertanya dengan wajah gelap. Kalian belum pindah. Saat kalian pindah, kan kita pindah tempat saja. Jika kalian mampu membeli villa, kalian harus memiliki pikiran untuk mencocokkannya. Ketika kalian pindah, saya akan semuanya telah ditarik, itu saja. Kata pria botak itu, membanting pintu, dan dengan keras, pintu itu ditutup lagi. Yao Jing benar-benar marah kali ini. Dia tidak berharap pihak lain memiliki sikap seperti itu. Menurut apa yang mereka katakan, sepertinya dia tidak masuk akal pada akhirnya. Yao Jing ingin mendobrak pintu, tapi merasa itu tidak cocok dengan identitasnya. Sambil ragu-ragu, Stephen Lin datang dengan Lin Waner di tangannya. Jadi, hal semacam ini masih harus dilakukan oleh laki-laki. Stephen Lin berkata sambil tersenyum.
Kamu di sini. Bagaimana kamu akan datang? Yao Jing bertanya. Karena alasannya tidak masuk akal, kamu hanya bisa menggunakan tinjumu. Stephen Lin menyerahkan Lin Waner kepada Yao Jing, dan berkata kepada Yao Jing, pergi ke bangku di sana dan tunggu aku, dan ambil lihat baik-baik bagaimana suamimu dan aku menghadapi ini. Hal seperti itu. Petik 2. Yao Jing memeluk Lin Waner, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mendengarkan kata-kata Stephen Lin dan berjalan ke bangku di sebelahnya dan duduk. Stephen Lin berdiri di pintu, setelah menyelesaikan pakaiannya, dia mengangkat kakinya dan menendang pintu besi. Ledakan. Dengan ledakan keras, gerbang besi terbang langsung ke halaman dan menabrak halaman-halaman. Ada botol bir kosong di seluruh halaman, dan sepertinya mereka belum dibersihkan setelah minum tadi malam. Gerakan besar menyebabkan beberapa orang yang lewat untuk berhenti dan menonton, dan orang-orang di vila-vila di sekitarnya juga menjulurkan kepala untuk melihat ke sini. Mendengar gerakan di halaman, pria botak mendorong pintu vila, dan kemudian melihat gerbang besi di halaman. Kali ini, pria botak itu sangat marah. Dia bergegas di depan Stephen Lin, meraih keras Stephen Lin dan berkata, "Mengapa kamu mencari kematian? Beraninya kamu menendang pintu kami. Beri kamu 10 menit, waktu." Stephen Lin memandang pihak lain tanpa ekspresi dan berkata, "Setelah 10 menit, jika kamu tidak memindahkan barang-barangmu dari rumahku, aku akan menyuruh mereka membersihkan semuanya." "Siapa aku?" Pria botak itu menatap Stephen Lin dan bertanya. "Aku tidak peduli siapa kamu." Stephen Lin berkata dengan senyum main-main. "Katakan, namaku Kang Yongan. Apakah kamu tahu Ren Suesong dan Chen Weikao? Mereka berdua saudaraku. Aku benar-benar berpikir aku bisa menanggungnya jika aku membeli sebuah villa. Sial, hanya butuh 1 menit jika aku mau. Persetan dengan orang sepertimu. Aku akan memberimu 10 menit sekarang untuk memasang kembali pintu ini, jika tidak, akan ada lebih dari sekadar tanah yang akrab di halamanmu." Pria botak Kang Yongan berkata dengan ekspresi muram. "Apakah Ren Suesong dan Chen Weikao saudaramu?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Tentu saja," kata Kang Yongan dengan bangga. "Lalu mereka tidak memberitahumu bahwa ada seseorang di kota Selat yang tidak bisa diprovokasi bahkan dengan membunuh mereka?" Stephen Lin bertanya. "Apa yang tidak bisa diprovokasi dengan dibunuh? Bagaimana kalau berpura-pura menjadi bawang putih ibumu?" Kang Yongan berkata dengan jijik. "Aku bahkan tidak mengingatkanmu tentang ini, jadi sepertinya hubunganmu tidak terlalu dekat," kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk meraih lengan Kang Yongan, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Bab 283. Ceritan Kang Yongan bergema di area villa. Istri Kang Yongan berlari keluar dari villa dengan tergesa-gesa. Ada beberapa pria dan wanita di belakangnya, yang seharusnya menginap di rumahnya tadi malam. Apa yang membuat orang tercengang adalah bahwa pria dan wanita ini mengenakan pakaian yang sangat sedikit, semua prianya bercelana pendek, dan wanitanya berbikini. Ini tidak bisa tidak membuat orang berpikir, apa yang dilakukan orang-orang ini di villa tadi malam. "Kakang!" teriak istri Kang Yongan dan bergegas ke sisi Kang Yongan. "Persetan dengannya." Kang Yongan memanggil, menunjuk ke Stephen Lin. Para pria bercelana pendek mengambil botol bir di tanah dan berjalan menuju Stephen Lin. Stephen Lin mencibir dan melemparkan Kang Yongan di tangannya. Kang Yongan menabrak istrinya, dan keduanya jatuh ke tanah bersama. Pada saat yang sama, teman-teman Kang Yongan telah datang ke sisi Stephen Lin, dan mereka menghancurkan botol anggur di tangan mereka langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin mengayunkan tinjunya ke depan dan menghancurkan botol bir dengan satu pukulan. Setelah itu, tinju itu terus bergerak maju, mengenai wajah seseorang dan menjatuhkannya. Setelah itu, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dan melambaikannya ke samping. Sambil menghancurkan botol bir, itu juga meniup orang lain. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berjongkok di atas 2 orang, dan 2 orang lainnya membeku sekaligus. Namun, Stephen Lin tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri,
dia melangkah maju dan meraih bahu salah satu dari mereka dan mendorongnya dengan tajam. Pria itu berputar dan memukul pria lain, dan keduanya jatuh ke tanah sambil berteriak bersama. Dalam sekejap mata, semua pria jatuh ke tanah. Para wanita awalnya berencana untuk berkumpul, tetapi ketika mereka melihat bahwa Stephen Lin sangat berani, mereka mundur dengan tegas. Setengah 10 menit telah berlalu. Stephen Lin melirik arlojinya dan berkata dengan dingin, 5 menit lagi. Petik 2. Kamu tunggu aku. Kang Yongan bangkit dari tanah, berbalik dan berlari ke kamar. Stephen Lin berdiri di sana, dengan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Untuk bajingan seperti Kang Yongan, tidak ada gunanya jika Anda berbicara dengannya dengan baik. Orang seperti ini percaya pada fakta bahwa tinju itu besar, jadi Anda hanya bisa menggunakan tinju Anda untuk membicarakan hal-hal dengan orang seperti itu. Siapa pria ini? Dia sangat kuat, dia memukuli Kang Yongan begitu dia datang. Beberapa orang yang lewat berdiri di samping Yao Jing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia laki-laki saya, kata Yao Jing sambil tersenyum. Pria, orang yang lewat memandang Yao Jing dan Stephen Lin lagi, dan berpikir bahwa ini benar-benar sepasang keabadian. Kang Yongan, yang bergegas ke villa, segera kembali, dengan tongkat listrik di tangannya. Tongkat listrik adalah senjata yang digunakan orang biasa untuk menghadapi orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Secara umum, itu juga dapat memiliki efek tertentu pada prajurit. Bahkan jika arus tegangan tinggi seketika dihadapi oleh Wu Qing, itu akan memakan waktu cukup lama. Menggigil, tidak mungkin orang biasa tersengat listrik oleh orang biasa dengan tongkat listrik. Jika aku menginginkan listrik, kotoranmu akan terbang keluar. Kang Yongan menggertakkan giginya dan menekan sakelar tongkat listrik, bergegas menuju Stephen Lin. Salah satu ujung tongkat listrik menyala. Kecepatan Kang Yongan tidak terlalu lambat, dia datang ke Stephen Lin dalam sekejap mata, dan kemudian mengarahkan ember tongkat listrik ke arah Stephen Lin. Stephen Lin tidak menghindar, dia mengangkat tangannya dan meraih tongkat listrik. Dentur. Arus listrik berdenyut di telapak tangan Stephen Lin. Kang Yongan sangat gembira. Tongkat listrik yang dia beli dipasang kembali, dan arusnya lebih kuat dari tongkat listrik biasa. Jika Anda hanya mengambilnya langsung di tongkat listrik, bahkan jika Anda Wu Qing, Anda akan mengompol. Dalam sekejap, rambut Stephen Lin berdiri. Kerumunan di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Stephen Lin ini terlihat sangat kokoh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kokoh, tetapi juga kokoh. Siapa yang biasanya mengambil tongkat listrik dengan tangan kosong? Namun, gambar Stephen Lin berkedut dan jatuh ke tanah seperti yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Stephen Lin hanya memegang tongkat listrik dan membiarkan arus listrik pada tongkat listrik berdetak di tangannya. Otot-otot di tubuhnya tegang karena arus listrik, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan dari penampilannya bahwa ekspresinya normal. Seolah-olah apa yang dia pegang di tangannya bukanlah tongkat listrik, tetapi tongkat biasa. Bagaimana mungkin? Kang Yongan memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Dia melihat busur pada tongkat listrik dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin Stephen Lin tidak berguna? Pada saat ini, Stephen Lin mengangkat tangannya yang lain dan meraih tangan kosong Kang Yongan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Kang Yongan menegang, dan kemudian bergetar hebat. Lupa memberitahumu, arus biasa tidak berguna bagiku. Stephen Lin menyeringai. Kamu, cepat, lepaskan, itu hilang, aku, kata Kang Yongan gemetar. Dengan kata-katanya, selangkangannya tiba-tiba memanas. Arus yang kuat membuatnya langsung mengompol. Lepaskan suamiku. Istri Kang Yongan bergegas mendekat dan meraih Kang Yongan, berusaha mendorongnya menjauh. Namun, wanita ini sangat tampan, dan otaknya benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak mungkin lulus dari sekolah menengah pertama,
karena siapapun yang telah lulus dari sekolah menengah pertama akan tahu bahwa arus listrik dapat ditularkan di antara tubuh manusia. Saat berikutnya, tubuh wanita itu juga tegang, dan kemudian bergetar hebat, dan, seperti Kang Yongan, dia langsung mengompol. Sudah hampir sampai. Yao Jing di kejauhan tidak tahan lagi dan berkata. Stephen Lin tersenyum dan mengusir Kang Yongan. Meskipun Kang Yongan jatuh beberapa kali di tanah, dia menghela nafas lega. Setidaknya, dia tidak perlu tersengat listrik lagi. Setiap orang adalah tetangga. Menjadi tetangga pada dasarnya adalah saling menghormati dan membersihkan semua barang yang kamu taruh di rumahku. Masalah hari ini akan terungkap seperti ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Yao Jing. Kang Yongan dan yang lainnya duduk di tanah, mereka tidak berani berteriak sama sekali, dan mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Stephen Lin berjalan ke arah Yao Jing dan berkata, hal semacam ini masih harus dilakukan oleh seorang pria. Petik 2. Baiklah. Yao Jing mengangguk dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Jangan menunggu dia membersihkannya. Barang-barang itu, Stephen Lin bertanya. Tidak perlu, begitu banyak orang yang menonton. Aku akan melihat ketika ada orang yang mengantarkan furnitur di sore hari. Ngomong-ngomong, maukah kamu pergi membeli furnitur denganku? Tanya Yao Jing. Oke, Stephen Lin mengangguk. Sabtu adalah hari libur, jadi dia tidak punya rencana apapun. Jadi, Stephen Lin dan Yao Jing meninggalkan area villa bersama. Sementara itu, di Villa 06, Chen Yu berdiri di dekat jendela, menyaksikan Stephen Lin pergi dengan ekspresi kosong. Sungguh pasangan abadi, kata Chen Yu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Di sisi lain, Villa 07, Kang Yongan dan yang lainnya semuanya pulih saat ini. Stephen Lin tidak benar-benar melakukan sesuatu yang serius. Meskipun dia serius dalam membunuh, dia tidak akan membunuh seseorang jika dia menangkap mereka. Kakang, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang lumpuh semua datang ke pintu, jadi intimidasi. Kita harus mendapatkan wajah kita kembali, kalau tidak kita tidak hanya tidak bisa bergaul di sini, tetapi juga di selat kota. Jangan berpikir untuk main-main, kata seorang pria. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mau, tunggu sebentar, pergi ke properti dan cari tahu detail keluarga ini, kata Kang Yongan kepada istrinya. Wanita bernama Wanting mengangguk, berjalan kembali ke villa, berganti pakaian, dan berjalan menuju properti. 10 menit kemudian, Wanting kembali ke Kang Yongan. Pemilik Villa 08 adalah seorang pria bernama Wang Hai, yang tampaknya seorang pengusaha. Kata Wanting kepada Kang Yongan. Wang Hai, biarkan aku mencari tahu apa yang dilakukan orang ini. Kata Kang Yongan, mengangkat teleponnya dan melakukan beberapa panggilan. Kang Yongan bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang Wang Hai, apakah itu dunia bawah atau kulit putih. Ini juga normal, Wang Hai bukan orang lokal, dan langsung dipindahkan ke grup Lin dari ibu kota Yaojin, dan karena grup Lin memiliki Yao Jing yang bertanggung jawab, Wang Hai relatif transparan, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Wang Hai adalah karakter seperti itu. Sial, aku bahkan tidak mengenal Wang Hai, jadi dia jelas bukan orang besar. Aku akan pergi ke Broter Ren sekarang dan memintanya untuk memberiku beberapa pemain bagus. Aku harus membuat Wang Hai menyesali apa yang dia lakukan hari ini. Kata Kang Yongan dengan gigi terkatup. Pada saat ini, Wang Hai tidak tahu bahwa dia telah menambahkan musuh lain secara misterius. Ketika Stephen Lin meminta Wang Hai untuk membeli villa, dia sebenarnya secara khusus menjelaskan bahwa dia tidak boleh menggunakan identitasnya untuk membeli villa. Lebih baik menggantungkan villa pada orang lain. Jadi ketika dia membeli rumah, Wang Hai menulis namanya itu juga bisa memberi Stephen Lin pot hitam. Pada saat ini, Stephen Lin telah meninggalkan area villa dan datang ke pasar perbaikan rumah di kota Selat
Kebetulan juga hari Sabtu, Stephen Lin punya waktu, kalau tidak, Stephen Lin berencana menyerahkan semua urusan rumah kepada Yao Jing untuk dilakukan. Dia adalah pria dengan kejantanan yang serius. Dia berpikir bahwa membeli furnitur dan mendekorasi rumah adalah sesuatu yang harus dilakukan wanita, dan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak akan dengan sengaja menolak Yao Jing karena dia persyaratan maskulinitas. Keduanya akhirnya akan menjadi suami dan istri sejati. Dalam hal ini, Stephen Lin akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan perasaan mereka satu sama lain. Ini bukan karena seberapa besar cinta itu, tetapi hanya semacam kesadaran diri. Stephen Lin dan Yao Jing sama-sama secara sadar menggunakan berbagai metode untuk memperdalam hubungan mereka satu sama lain. Hal-hal seperti hari ini adalah seperti ini. Stephen Lin menunjukkan seorang suami yang kuat di depan Yao Jing dan membuat Yao Jing bangga padanya. Semakin banyak emosi yang terkumpul, beberapa dari mereka akan selalu berubah menjadi suka, dan semakin banyak suka. Ya, ada selalu menjadi bagian yang berubah menjadi cinta. Stephen Lin, Yao Jing, dan Lin Wanner berjalan ke pasar perbaikan rumah bersama, tampak seperti keluarga dengan 3 orang. Aku yang bertanggung jawab di sini, kan? Yao Jing bertanya. Tentu saja, saya bertanggung jawab untuk menyumbangkan uang. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Aku juga ingin menyumbangkan uang. Lin Wanner mengangkat tangannya dan berkata. Oke, ayo pergi bersama. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Yao Jing, yang mendapat persetujuan Stephen Lin, tidak membuang waktu di toko kecil. Dia membawa Stephen Lin langsung ke kota furnitur kayu solid terbesar. Bab 284. Ada pepatah yang mengatakan bahwa membeli villa itu mudah, mendekorasinya sulit, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membeli furnitur. Untuk suite umum, biaya furnitur dan dekorasi mungkin akan mencapai antara 40 dan 50% dari harga rumah kosong. Artinya, jika Anda menghabiskan 1 juta untuk membeli rumah, dekorasi dan furnitur akan menelan biaya sekitar 500,000. Bedanya villa lebih mahal daripada dekorasi dan furnitur adalah barang yang paling mahal di villa. Umumnya, semakin tinggi persentase furnitur dalam harga rumah kosong, semakin bisa mencerminkan nilai sebuah villa. Jika Anda hanya menghabiskan 2 juta untuk mendekorasi villa 5 juta, maka Anda mungkin juga menghabiskan 7 juta untuk membeli flat besar, setidaknya masih bisa berpura-pura menjadi kekuatan. Jika Anda mengambil 2 juta untuk mendekorasi, itu hanya bisa membuat orang mengatakan itu daceba. Nilai pasar dari villa yang dibeli Stephen Lin adalah 80 juta yuan. Jika dekorasi dan furniturnya tidak lebih dari 100 juta yuan, itu akan membuang-buang villa dengan lokasi yang bagus. Yao Jing terlalu malas untuk merenovasi rumah, karena setelah menyelesaikannya, dia harus menunggu pengeringan udara dan menghilangkan formaldehida. Mungkin setengah tahun setelah dia pindah, jadi dia fokus pada furnitur untuk mencerminkan gaya keseluruhan. Villa. Yao Jing menghabiskan uang sebanyak yang dia mampu. Sebelumnya, dia tidak punya uang, dan dia bisa hidup nyaman sebagai burjuis kecil. Sekarang dia punya uang. Dia secara alami tidak akan pergi ke tabungan munafik untuk menunjukkan keunggulannya. Menurut pendapatnya, dia telah menghasilkan begitu banyak uang yang belum dihabiskan. Ini pasti masalah dengan otaknya, jadi ketika dia memilih furnitur, dia langsung melewatkan ujung tengah dan bawah dan menetapkan tujuan di ujung tertinggi. Saat ini, Yao Jing dan Stephen Lin berjalan ke kota furnitur paling mewah di kota Selat. Perabotan di sini semuanya terbuat dari kayu solid, dan banyak di antaranya adalah kayu berharga, seperti yew, pohon pir, dan nanmu emas. Banyak dari mereka adalah bahan besar, dan nilainya lebih dari ratusan ribu. Hanya ada satu bos di seluruh kota furnitur. Stephen Lin samar-samar ingat pernah melihatnya sekali. Itu di pesta koktail kelas atas. Dalam waktu yang sangat terbatas,
dia meninggalkan kesan yang cukup pada Stephen Lin, yang hanya bisa dilupakan oleh Stephen Lin. Stephen Lin tidak bisa melakukan hal yang dia ingat penampilan, suara, dan nama orang lain ketika dia melihatnya. Menurut pendapatnya, ini sama sekali tidak perlu. Bukankah baik untuk memikirkan beberapa lebih banyak orang konspirasi? Ada banyak orang di kota furnitur, dan ada banyak penjual. Melihat Stephen Lin muncul, penjual itu segera datang. "Tuan, apakah Anda butuh bantuan?" tanya penjual itu sambil tersenyum. "Kami ingin satu set furnitur kayu cendana merah lobular, sebaiknya satu set lengkap," kata Yao Jing. Mendengar kata-kata Yao Jing, penjual itu melirik Yao Jing tanpa jejak. Yao Jing mengenakan gaun tanpa merek yang terlihat hari ini, dan di tangannya ada tas Chanel yang dibeli Stephen Lin untuknya sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu betapa mewahnya dia, temperamennya bisa membuatnya terlihat menarik dalam sekejap. Orang-orang merasa bahwa ini adalah tuan yang kaya. Jadi, penjual segera tersenyum lebih antusias dan berkata, "Silakan ikut saya." Petik 2. Di bawah kepemimpinan penjual, Stephen Lin dan yang lainnya berjalan ke kedalaman kota furnitur. Semakin jauh Anda pergi, semakin sedikit furnitur dan semakin tinggi harga stikernya. Di pintu masuk ada ratusan ribu hingga ratusan ribu furnitur, dan ada jutaan furnitur di tengahnya. Ketika Anda masuk ke dalam, harga furnitur lebih dari 2 juta. Tentu saja, ini mengacu pada set lengkap furnitur. Hampir semua yang dijual di sini adalah satu set lengkap, sehingga jika seluruh paket dicocokkan, maka akan terlihat serasi dan atmosferik. Penjual itu memperkenalkan Yao Jing dengan sangat serius. Dia menyimpulkan bahwa Yao Jing adalah seseorang yang mampu membeli perabotan ini, dan begitu Yao Jing memesan, komisinya cukup besar. Yao Jing mendengarkan dengan sangat serius, karena dia benar-benar ingin membeli satu set untuk kembali. Stephen Lin sedikit kurang tertarik, karena hal-hal di sini tidak membangkitkan minatnya. Meskipun ada furnitur cendana merah lobular di sini, mereka baru pada pandangan pertama. Dia tahu banyak orang kaya yang menggunakannya di rumah. Furnitur seharusnya tidak hanya terbuat dari bahan yang bagus, tetapi juga memiliki sejarah tertentu. Tentu saja, Stephen Lin tidak akan meminta Yao Jing untuk membeli furnitur seperti itu. Beberapa orang tidak terbiasa dengan furnitur lama, dan mereka akan menganggap furnitur semacam ini suram. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah bahwa Lin Wanner juga sangat tertarik dengan hal semacam ini. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan penjual, jadi dia berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, dan Stephen Lin tahu bahwa dia tidak melihat. Secara acak, dia hanya menatap pola pada furnitur, seolah-olah dia masih memiliki penelitian. "Apa pendapatmu tentang set ini?" Yao Jing bertanya, menunjuk ke set furnitur di depannya. "Saya pikir itu bagus, elegan, namun bergaya," Stephen Lin berkata dengan santai. "Aku juga berpikir begitu." Yao Jing mengangguk dan berkata, "Alasan utamanya adalah karena aku menyukai gaya ini." "Xiaoli, berapa set ini?" Xiaoli adalah penjualnya. "Harga daftar kami untuk set ini adalah 5,88 juta, tetapi jika Anda benar-benar menginginkannya, saya dapat memberi Anda diskon yang lebih besar, mungkin diskon 22%. Xiaoli menekan kegembiraannya dan tersenyum. 5.088.000. Stephen Lin sedikit mengernyit, dia pikir itu terlalu murah. 80 juta villa, mebel kayu solid ini tidak seharga 50 juta, bukankah itu memalukan bagi orang terkaya di Tallinn? Ya, harganya juga tinggi. Yao Jing mengangguk. Dia tidak menolak konsumsi kelas atas, tetapi dia tidak akan hanya mengejar harga tinggi dengan membosankan. Menurut pendapatnya, set furnitur ini sudah sangat bagus. "Selama kamu suka," Stephen Lin segera berkata, "perabotannya tidak cukup mahal, jadi mari kita kumpulkan dekorasinya, lalu biarkan Dong Jian menemukan beberapa benda tua yang bagus. Jika harganya 1 atau 200 juta, villa secara alami akan menjadi lebih menarik."
Tidak apa-apa, ayo lakukan ini. Yao Jing berkata sambil tersenyum, Xiao Li, siapkan kontraknya. Petik 2. Oke. Xiao Li mengangguk bersemangat, kakak, tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Saya meminta manajer toko untuk memberi Anda lebih banyak diskon. Tidak, ikuti saja diskon yang Anda katakan. Jika Anda ingin lebih banyak diskon, bukankah itu akan dipotong dari komisi Anda? Kata Yao Jing. Kakak, kamu orang yang sangat baik. Kata Xiao Li tergerak. Pada saat ini, ledakan kemarahan tiba-tiba datang dari samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya sangat mendadak dan menarik perhatian banyak orang. Stephen Lin dan Yao Jing Sun Seng melihat, dan melihat seorang penjual dengan marah mendekati Lin Waner. Lin Waner memegang sepotong kayu kecil di tangannya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Penjual itu mengambil kayu dari tangan Lin Waner, menunjuk ke Lin Waner dan berteriak, anakmu, bagaimana kamu bisa menghancurkan perabotan di sini? Aku tidak, Lin Waner gemetar. Panik, dan kembali padanya, mundur beberapa langkah. Kamu bilang tidak, ada apa ini? Biarkan tuanmu datang, teriak si penjual. Pada saat ini, Stephen Lin dan Yao Jing berjalan dari samping. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Kamu orang tuanya, kan? Lihat ini sendiri. Penjual itu menyerahkan kayu di tangannya kepada Stephen Lin dengan marah. Stephen Lin mengambil alih kayu itu. Itu adalah sepotong kayu seukuran ibu jari, salah satu ujung kayu patah, seolah-olah patah dari sesuatu. Ini, lihat di sini. Penjual itu menunjuk ke kursi kayu di sebelahnya. Bagian belakang kursi kayu itu memanjang dua sudut kecil ke kiri dan ke kanan. Salah satu sudutnya patah, dan sudut lainnya sama dengan yang lain. Satu di tangan Stephen Lin, yang ini persis sama. Waner, apakah kamu melakukan ini? Stephen Lin bertanya. Tidak, tidak. Lin Waner menggelengkan kepalanya dengan gugup dan berkata, Paman Lin, aku hanya menatapnya dan menyentuhnya, dan dia jatuh sendiri. Aku tidak mengerahkan kekuatan apapun, tidak. Petik 2. Kamu lihat sendiri, dia mengatakan semuanya, tanduk itu jatuh setelah tangannya menyentuhnya, dan dia tidak mematahkannya. Kata penjual itu. Aku tidak, aku benar-benar tidak. Lin Waner memandang Stephen Lin dengan air mata di matanya dan berkata, Paman Lin, aku benar-benar tidak berguna, sungguh. Petik 2. Tidak apa-apa, jangan takut. Stephen Lin memeluk Lin Waner dan dengan lembut menepuk punggung Lin Waner. Paman percaya apa yang kamu katakan, itu bukan salahmu, tidak apa-apa, jangan takut. Petik 2. Aku bilang kamu orang tua. Ya, terlalu cepat untuk menghilangkannya. Kata penjual itu dengan cemberut. Zaoqi, apakah ini salah paham? Benda ini biasanya sangat kuat, sepertinya tidak akan jatuh jika kamu menyentuhnya dengan santai. Xiao Li, yang bertugas menerima Stephen Lin dan mereka, berkata curiga. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak tahan dengan anak yang ditarik. Dia baru saja memegang tanduk ini, kakinya menyusut, dan seluruh tubuhnya tergantung di atasnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak ini benar-benar lucu. Dia adalah anak beruang sama sekali. Penjual bernama Zaoqi menunjuk Lin Waner dan berkata, Tidak, aku tidak. Lin Waner menangis dan menggelengkan kepalanya. Pergerakan di sini menarik banyak orang di sekitar, dan orang banyak berbicara. Aku yakin putriku tidak bisa berbohong. Stephen Lin berjalan ke arah Zaoqi, meraih kerah Zaoqi dengan satu tangan dan mengangkatnya, dan berkata, karena putriku tidak bisa berbohong, maka kamu berbohong. Kamu, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu menyuruhku berbohong? Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Aku penjual furnitur. Kenapa aku tidak punya apa-apa untuk memfitnah anak-anak? Zaoqi bertanya dengan penuh semangat. Tuan, tolong lepaskan. Seorang pria dengan tanda manajer umum berjalan ke Stephen Lin dan berkata, Presiden Lin, ini presiden kita Wang, kata Xiao Li cepat. Maafkan putriku.
Stephen Lin sama sekali tidak peduli dengan Tuan Wang, tetapi menatap lurus ke arah Zhao Qi. Saya tidak melakukan kesalahan, mengapa saya harus meminta maaf? Kata Zhao Qi. Kamu memfitnah putriku, kata Stephen Lin. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya memfitnah putri Anda? Tanya Zhao Qi. Karena putriku tidak bisa berbohong, kamu memfitnahnya, kata Stephen Lin. Kamu sombong dan tidak masuk akal. Kamu bertanya kepada orang-orang di sekitarmu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Zhao Qi berkata dengan penuh semangat. Bagaimana seseorang bisa begitu memihak pada anak-anaknya sendiri? Petik 2. Yaitu, apakah seperti itu cara anak-anak menutupi ketika mereka melakukan kesalahan? Beberapa orang di sekitar tidak terbiasa dengan pendekatan Stephen Lin dan berbisik. Kamu juga mendengar apa yang dikatakan semua orang, kamu harus masuk akal dalam segala hal. Kata Zhao Qi. Alasan bagi yang lemah untuk memberitahu yang kuat. Saya biasanya tidak suka berdebat dengan orang lain. Kata Stephen Lin, mencibir, dan menghancurkan Zhao Qi langsung ke tanah. Orang-orang yang berdiskusi di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap orang telah melihat orang yang kasar, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu kasar dan tidak masuk akal. Bab 285. Apa yang muncul di depan semua orang adalah plot anak beruang yang hidup dan orang tua beruang. Anak beruang memecahkan kursi orang lain, dan orang tua beruang bermain trik tanpa bertanya kepada mereka tanpa pandang bulu, dan bahkan memukuli anggota staf mereka. Apakah ini kehilangan moral atau korupsi moral? Orang-orang memandang Stephen Lin dan Yao Jing dengan jijik. Pasangan muda ini tampak seperti anjing, mengapa mereka tidak melakukan urusan manusia? Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi berbicara untuk Zhao Qi, menuduh Stephen Lin tidak memenuhi syarat. Apa yang kamu lakukan? Presiden Wang menunjuk Stephen Lin dan memarahi dengan penuh semangat, bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Kamu memukul seseorang di depan seorang anak. Apakah kamu ingin membantu saya mengajar anak saya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Wang melirik Zhao Qi, yang telah terlempar ke tanah, dan merasa bahwa lebih baik tidak mengambil kata-kata Stephen Lin. Dia menoleh dan memanggil Xiao Li, biarkan keamanan datang. Petik 2. Presiden Wang, mereka berdua ini tamuku, dan mereka telah memutuskan untuk membeli set furnitur itu. Xiao Li menunjuk ke set furnitur yang Yao Jing optimis dan berbisik. Wang mengangkat alisnya. Set furnitur itu berharga beberapa juta, dan tidak ada yang mampu mengambilnya untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, pasangan yang membuat masalah sekarang berencana untuk membeli set furnitur itu. Tanda seru. Di mata Tuan Wang, kalimat bahwa tamu adalah Tuhan tidak lengkap, seharusnya tamu yang rela mengeluarkan uang. Sebelumnya, Tuan Wang tidak tahu bahwa Stephen Lin dan yang lainnya akan membeli sesuatu, jadi dia berdiri dan berbicara mewakili Zhao Qi. Sekarang dia tahu bahwa Stephen Lin berencana untuk membeli, maka Stephen Lin adalah dewa yang sebenarnya di dunia. Matanya memikirkan hal ini, wajah Presiden Wang sangat melembut, dan dia berkata, tidak peduli apa, kamu tidak dapat memukul seseorang, kan? Apakah tidak boleh memukul putriku karena memfitnah putriku? Stephen Lin bertanya dengan nada bertanya. Wajah dingin. Tetapi Anda harus memiliki bukti, bukan? Presiden Wang berkata. Bukti. Stephen Lin mencibir, mengambil tanduk yang patah, dan menghadap Tuan Wang dengan patahan dan berkata, warna pada patahan lebih gelap dari warna kayunya sendiri, bukan? Ini, ya. Presiden Wang mengangguk. Bau, apakah masih berbau seperti lem? Stephen Lin menyerahkan tanduk yang patah itu ke hidung Tuan Wang. Presiden Wang mengangkat hidungnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Sudut yang rusak memang memiliki bau lem di atasnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tipe orang yang tidak pandang bulu? Stephen Lin memegang sudut yang rusak dan membalikkan permukaan yang rusak dari sudut yang rusak ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, warna ini jauh lebih gelap daripada warna kayu itu sendiri.
Ini karena lem yang kuat telah diterapkan di atasnya, dan lem bersifat korosif terhadap kayu sampai batas tertentu, sehingga warna bagiannya menjadi lebih dalam. Jelas, benda ini telah rusak sejak lama, tetapi itu hanya menempel di kursi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kursi dan menciumnya untuk melihat apakah ada bau lem. Petik 2. Kata-kata Stephen Lin membuat wajah banyak orang terlihat terkejut, dan kemudian seseorang segera berjalan ke sana. Tepi kursi, cium baunya. Baunya seperti lem, kata seseorang. Kata-kata ini segera menarik lebih banyak orang untuk berjalan ke kursi dan mencium bau sudut yang rusak. Bau kayu tidak bisa menghentikan bau lem. Pada saat ini, selama individu tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai orang tua, saya secara alami percaya bahwa putri saya tidak akan berbohong, tetapi saya bukan orang yang tidak masuk akal. Mengapa saya memukul orang ini? Itu karena saya melihat sudutnya rusak dan kemudian direkatkan kembali. Orang memfitnah putri saya tanpa pandang bulu. Apakah Anda tahu seberapa besar dampak ini pada seorang gadis kecil? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Orang-orang di sekitar malu sekarang, terutama mereka yang sebelumnya menuduh Stephen Lin. Aku tidak tahu itu dilem nanti. Zhao Qi bangkit dari tanah dan berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu. Stephen Lin berkata dengan bercanda, lalu mengapa kamu muncul begitu cepat? Kamu melompat keluar tepat setelah sudutnya rusak. Baru saja melihat sisi ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat putriku mengambil tanduk ini dengan mata kepala sendiri, dan kemudian mengosongkan kakimu? Sepertinya kamu tidak baru saja melihat sisi ini, kan? Kamu pasti memperhatikan untuk waktu yang lama, kan? Selain itu, ini setelah kayu menempel dengan lem, karena hubungan antara kayu, lem tidak dapat menempelkannya dengan kuat. Sehingga sudutnya akan segera pecah setelah putri saya menyentuhnya sekarang, dan Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa Anda melihat putri saya meraih klakson dan mengosongkan tangannya, dan kemudian mematahkan klaksonnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, putri saya lebih dari 30 pound, bagaimana tanduk itu bisa menempel dengan lem menopang kaki putri saya udara? Stephen Lin bertanya pada jalan. Ini, Zhao Qi merasa malu, dia tidak menyangka pemikiran logis Stephen Lin begitu kuat, dan dia menemukan celah terbesar dalam kata-katanya barusan. Zhao Qi, apa yang terjadi? Tuan Wang memarahi dengan penuh semangat. Dia awalnya berencana untuk mendukung Dewa Stephen Lin, bahkan jika Tuhan melakukan sesuatu yang salah, itu tidak masalah. Saya tidak berharap itu sekarang. Itu sama sekali bukan Tuhan. Saya melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya memfitnah putri Tuhan dengan tangan saya sendiri. Ini adalah akhir dari betis. Jika bisnis jutaan hanya bertiup seperti ini, itu akan menjadi pertumpahan darah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Presiden Wang. Zhao Qi masih keras kepala ketika dia akan mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang membuat kebohongan seperti itu sejak awal. Menurut saya, bukankah seharusnya Anda yang memecahkan klakson ini? Karena Anda mematahkan klakson ini. Takut akan denda perusahaan, jadi Anda menempelkan kembali tanduk dengan lem, tetapi Anda juga tahu bahwa lem itu tidak dapat diandalkan, jadi Anda selalu memperhatikan sisi ini, berharap menemukan hantu, dan kebetulan putri saya pindah tanduk ini baru saja pecah, kamu segera melompat keluar dan memfitnah putriku, sehingga kamu tidak hanya bisa mendapatkan kompensasi, tetapi juga menghapus dosa-dosamu. Itu benar-benar rencana yang bagus. Stephen Lin berkata dengan dingin. Zhao Qi, apakah itu benar? Presiden Wang bertanya dengan wajah gelap. Tidak, Tuan Wang, tidak, saya tidak melanggarnya. Zhao Qi masih dengan keras kepala melawan, tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, pembelaannya tidak kuat, tetapi apa yang dikatakan Stephen Lin adalah yang paling logis. Segera berkemas dan keluar dari sini. Presiden Wang meraung marah. Tuan Wang, saya benar-benar dirugikan.
Agar tidak kehilangan uang, mereka dengan sengaja mengatakan begitu banyak kebohongan yang salah kepada saya. Zhao Qi menunjuk Stephen Lin dan berteriak, "Keamanan, keamanan, usir orang ini untukku," teriak Presiden Wang. Penjaga keamanan yang telah lama mengawasimu segera datang dan menyeret Zhao Qi pergi. "Saya benar-benar minta maaf, Tuan." Presiden Wang berkata dengan nada meminta maaf kepada Stephen Lin, "Perusahaan kami telah membuat sampah yang memengaruhi suasana belanja Anda. Saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya." Untuk menyampaikan permintaan maaf saya, Anda di sini. Semua furnitur yang dibeli di kota furnitur kami diskon 20%. Diskon 20%. Itu diskon besar, dan Anda bisa mendapatkan $5 juta hanya dengan $4 juta, menghemat uang Anda untuk membeli BMW 740. Orang-orang di sekitar iri pada Stephen Lin karena bisa mendapatkan diskon sebesar itu. Stephen Lin sedang dalam suasana hati yang buruk, karena Lin Waner jelas ketakutan, dan tubuhnya masih sedikit menggigil, jadi dia tidak repot-repot memberikan wajah kepada Tuan Wang. Dia memeluk Lin Waner dan berkata kepada Yao Jing, "Ayo pergi." Petik 2. Baiklah. Tanda seru petik 2. Yao Jing mengangguk. Dia sedang tidak mood untuk membeli apapun lagi setelah hal seperti itu terjadi. Sekarang Presiden Wang dan Xiao Li sedang terburu-buru. Mereka adalah pelanggan besar. Jika mereka pergi seperti ini, kerugiannya akan sangat besar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan penampilan yang bermartabat berjalan dari samping. "Ada apa, Xiao Wang? Berisik sekali, kenapa orang diseret?" tanya pria paruh baya itu sambil berjalan. "Bos." Presiden Wang berteriak dengan hormat ketika dia melihat orang itu datang. "Bos." Banyak penjual di sekitar juga memanggil. Jelas, orang ini adalah bos besar kota furnitur ini. Orang-orang di sekitar melihat bos besar ini dengan rasa ingin tahu, sekarang bos besar telah muncul, apakah akan ada titik balik dalam masalah ini? Pada saat ini, ekspresi bos besar berubah. Menatap Stephen Lin dan berteriak, "Oh, Tuan Lin, tamu langka, mengapa kamu di sini?" Bos besar itu buru-buru berjalan ke tempat Stephen Lin di depannya, senyum di wajahnya seperti bunga. Matahari yang mekar penuh. Tuan Wang tercengang. Bosnya terkenal dengan wajah pokernya, dan dia hampir tidak tersenyum pada lawan-lawannya, bahkan tamunya. Karena bisnis bosnya tidak terbatas pada kota furnitur ini, dan apakah kota furnitur menghasilkan uang akan mempengaruhi bosnya? Tidak banyak. Ini benar-benar wajah poker, bagaimana tidak mengejutkan untuk menunjukkan senyum yang begitu cerah saat ini. "Kemarilah untuk membeli furnitur." Stephen Lin berkata dengan santai, orang di depannya adalah pemilik kota furnitur yang telah dia temui beberapa kali tetapi lupa namanya. "Apakah kamu masih datang untuk membelinya sendiri?" "Sungguh, beritahu saya akan mengirim album gambar yang relevan ke rumah Anda, dan saya akan datang ke sini secara khusus, dan saya akan datang ke sini, dan saya tidak akan memberitahu saya sepatah kata pun. Jadi biarkan aku menghiburmu, itu benar-benar tidak menarik." Bos besar itu tertawa. "Itu tidak perlu, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar dari kota furnitur. "Tuan Lin, sampai jumpa." Bos besar itu buru-buru mengikuti Stephen Lin keluar. Adegan seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Ini disebut Tuan Lin. Apa sumbernya, sehingga bos kota furnitur bisa begitu rendah hati? Dalam waktu kurang dari setengah menit, pemilik furniture City kembali. "Siapa yang memberitahuku apa yang terjadi barusan? Mengapa kamu marah pada Tuan Lin?" Bos besar itu bertanya dengan wajah gelap. Dia telah berbisnis selama beberapa dekade. Berkata, tetapi dia juga melihat bahwa Stephen Lin sangat marah. "Bos, siapa orang itu?" Presiden Wang bertanya dengan suara rendah. "Siapa itu?" "Itu orang terkaya di kota selat kita, Stephen Lin," kata bos besar. Mendengar ini,
Orang-orang di sekitar mereka semua mengeluarkan seruan besar dan kecil secara bersamaan. Orang terkaya di Stride City, Stephen Lin, adalah legenda hidup, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi pemuda yang begitu tampan. Banyak orang telah mendengar tentang Stephen Lin, tetapi mereka tidak memiliki kesan yang sangat intuitif tentang Stephen Lin. Hari ini, saya akhirnya melihat orang yang nyata. Kesan semua orang tentang Stephen Lin hampir sama, yaitu, dia mendominasi, menjaga kekurangan, dan pintar. Mungkin hanya orang seperti itu yang bisa menjadi orang terkaya di Stride City. Di kerumunan, Xiao Li, yang hampir menjualnya ke Stephen Lin Furniture, dengan kesal mengutuk Zhao Qi 10 miliar kali. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.